Dan ini sikap yang sangat penting, Bapak Ibu ya. Firman Allah katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, untuk merendahkan diri ini susah-susah gampang. Kalau kita lihat sejarahnya para rasul, murid-murid Tuhan, itu ada masing-masing mereka yang memiliki apa ya, kalau orang Sumatera bilang itu perangai. Perangai itu apa ya? Tingkah pola Karakter ya, punya karakter dan masing-masing maunya pengennya unggul ya. Kalau kita lihat Rasul Petrus yang menuliskan ini, firman Allah katakan Rasul Petrus ini waktu masih bersama-sama dengan Yesus, dia bersikap seperti si paling apa? Petrus ini si paling apa? Si paling berani, ya. Jadi dia kayaknya punya satu kemegahan. Petrus itu si paling berani, Bapak Ibu. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus katakan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di atas air, biar aku nyamperin Tuhan. Ya. Lalu ada lagi murid Tuhan, dua bersaudara, Yohanes dan Yakobus. Ya. Kayaknya apa? Bilang sama mamanya. Mamanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa ya Tuhan, anak-anakku ini nanti kalau sudah sampai ke surga, biarlah yang satu duduk di sebelah kirimu dan yang satu duduk di sebelah kananmu. Maunya apa? Ini loh Tuhan, aku kasih Tuhan anakku sama Tuhan, tapi tolong posisikan yang terhormat. Ya. Terus satu lagi, Rasul Yohanes, kalau kita baca di dalam 4 Injil di dalam Yohanes itu, dia paling sering mengatakan, maka murid yang dikasihi Tuhan, ya, murid yang dikasihi Tuhan itu berpaling, murid yang dikasihi Tuhan itu bersandar pada Tuhan dan lain sebagainya. Dia mengidentikan dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu yang didapati itu yang masing-masing dipilih sama Tuhan dan Tuhan sangat mengenal gitu ya. Bagaimana pribadi-pribadi yang Tuhan pilih. Begitu juga dengan kita. Masing-masing kadang-kadang memiliki satu kesombongan ya. Memiliki ego yang kalau bisa untuk ego saya yang satu ini jangan sampai dikalahkan oleh yang lain. Pokoknya ciri khas saya begini, ciri khas saya begini. Nah itu paling sering sama seperti murid Yesus. Petrus maunya diingat dia yang paling berani. Waktu Yesus mau ditangkap, dia yang ambil pisau, ambil pedang, dia putus telinga hamba imam besar yang bernama Malkus dan lain sebagainya. Dan itu Tuhan tahu masing-masing kita itu punya. Ya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Firman Allah katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu adalah modal dasar. Kalau posisi kita rendah, kalau posisi kita ada di bawah, berarti posisi kita tidak bisa lagi apa? Tidak bisa lagi turun. Jatuh. Betul ya. Kalau kita sudah di bawah, tidak bisa lagi posisi kita jatuh. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan apa? Yang satu-satunya yang bisa kita lakukan ya kita akan naik. Nah, firman Allah kasih tahu caranya bahwa kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Yang luar biasa. Yang mungkin manusia menghina kita di dalam segala kejatuhan, keburukan, di dalam segala hal yang mungkin membuat kita tidak berdaya. Tapi kalau
Haleluya. Amin. Saatnya Tuhan, bukan saatnya kita. Ya. Kadang-kadang harus ada seseorang di baliknya ikhlas, kalau sekali harus benar-benar dituntun sama Tuhan. Saya kasih contohnya, ada beberapa contoh. Di dalam Daniel pasal yang keempat, di sini tentang Raja Nebukadnezar dan yang empat ini. Kalau kita lihat luar biasa cara Tuhan membuat Raja Nebukadnezar ini untuk dia bisa tunduk kepada Tuhan, untuk dia bisa mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya alam yang pantas untuk ditinggikan. Judul perikopnya ini dikatakan Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ini firman Tuhan banyak ya ayatnya, tapi saya akan baca bagaimana cara Tuhan menjadikan Nebukadnezar ini menjadi orang yang bisa mengakui cara Tuhan yang luar biasa untuk mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang maha tinggi. Di dalam ayat yang ke-33, firman Allah katakan di sini, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Firman Allah katakan. Ini masuk di akal kita tidak? Seorang raja seperti Nebukadnezar yang menyombongkan dirinya, firman Allah katakan Nebukadnezar meninggikan diri dan dia direndahkan oleh Tuhan. Sampai harus direndahkan dia menjadi seperti binatang. Firman Allah katakan dia dihalau dari antara manusia. Kalau dihalau itu berarti apa? Diasingkan. Saya nggak tahu tempat seperti apa yang menjadi tempat pengasingan bagi Nebukadnezar ini. Tapi di sana dikatakan Nebukadnezar ini makan rumput seperti lembu. Dan badannya dibasahi oleh embun, berarti siang dan malam dia makan di situ, dia tidur di situ, dia buang kotoran di situ dan lain sebagainya, dan kehidupannya hanya seperti binatang. Padahal Allah tidak menciptakan manusia ini seperti standarnya binatang. Yang benar, Allah itu punya standar khusus menciptakan manusia. Jadi kalau saya kondisikan waktu Nebukadnezar ini direndahkan sama Tuhan, dia sudah seperti orang yang tidak waras, yang tidak memiliki lagi pemikirannya. Kalau dia waras, serendah-rendahnya dia disuruh makan rumput, nggak mau, nggak mau. Tapi perlu kita ingat, Tuhan itu bisa melakukan segala hal dalam hidup kita sebagai manusia. Ya. Tuhan itu punya berbagai cara untuk mau menundukkan diri kita. Tapi kita lihat hasilnya. Di dalam ayat yang terakhir dan yang keempat ini, dalam ayat yang ke-37, firman Allah katakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan Allah sangat tidak suka dengan yang namanya kesombongan, congkakan. Akhirnya Nebukadnezar mau nurut nggak sama Tuhan? Akhirnya mau dan harus mau. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita Tuhan perkenankan kita memiliki segala sesuatu
jam berdekatan dan sebagainya. Oh, sisihkan dulu kita kan yang utama. Kalau kita dulu hanya makan baru dibagi-bagi, enggak. Firman Allah katakan setelah itu didoakan itu terlebih dahulu dibagikan. Lalu setelah selesai semuanya kenyang, semuanya puas makan, setelah mendengarkan pengajaran Yesus, mereka dipuaskan juga secara jasmani. Masih ada PR untuk murid-murid, yaitu apa? Mengumpulkan yang sisa ini 12 batu, ya. Bukan mendahulukan kepentingan diri sendiri, enggak. Karena saya yang melakukan, saya kadang suka lucu, suka aneh lihat beberapa perilaku. Ya jujur saja, kalau kadang-kadang kalau saya pikir malu gitu ya. Firman Tuhan ajarkan melayani seperti ini, tapi di dalam kenyataannya beda. Kadang dalam satu kumpulan gitu ya, ada hamba-hamba Tuhan yang khusus hamba Tuhan kita makan dulu. Kalau jemaat biarin aja nanti terakhir. Dijamu terlebih dahulu hamba-hamba Tuhan, menunya dibedakan dengan yang orang jemaat-jemaat biasa dan lain sebagainya. Tapi namanya apa? Hamba Tuhan. Tapi maunya pelayanan Tuhan. Saya kadang-kadang gini, apa sudah beda konsep melayani Tuhan? Kadang-kadang disendirikan, oh yang penting hamba Tuhannya makan dulu, jangan sampai hamba Tuhan kelaparan. Enggak, kebalik. Saya tanya seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah membantu pelayanan seorang pendeta di Bandung, namanya Pak Tan Suwandi. Jemaat mereka suka kadang-kadang berlibur. Dulu kalau ada tempat wisata di ujung genteng, itu ada pantainya dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya mereka sewa villa, atau sewa losmen. Ketika waktunya makan, Pak Tan ini lihat itu, piringnya besar-besar, udangnya, lobsternya, pokoknya selera lah. Tapi dia ingat, dibilangnya, Pak, mempraktekkan jadi gembala yang baik ini berat, ya. Harus makan dulu semua. Nah, akhirnya dipraktekkan sama dia, makan dulu, udah makan bukunya kuasin. Tiba-tiba giliran dia mau makan, bingung juga deh. Kepiting, udang besar-besar. Waktu dia melaksanakan jadi gembala yang baik, tinggal cangkangnya. Ya aku gitu. Susah jadi gembala yang baik, tinggal cangkangnya. Walaupun masih ada mungkin ya sudah fosil gitu ya, sudah lama-lama. Ya. Tapi itu yang dialami. Dia katakan yang memang sebenarnya harus seperti itu. Gambaran gembala yang baik, bagaimana Yesus mengajarkan kerendahan dirinya, bagaimana akhirnya murid-muridnya pun mengikuti, meneladani apa yang Yesus ajarkan. Dan itu susah dan itu berat. Ya. Menjadi sosok yang demikian harus punya jiwa yang luar biasa. Kita tahu kalau orang gembala, kalau menggembala kambing domba, yang makan siapanya? Yang makan kambingnya, yang makan dombanya. Ya, dulu kan setelah kenyang, ya sudah baru dimasukin dulu ke kandang kambing dombanya, dikasih minum dulu. Baru setelah itu mungkin gembala ini bisa beristirahat, bisa kemudian aku sudah capek, baru lagi ya makan. Makanya saya katakan gitu, dengan model-model pelayanan yang banyak dilakukan sekarang ini, sepertinya harus kembali lagi
ambil satu contoh lagi. Kejadian 37 ayat yang ke-3. Firman Allah katakan, Israel ini Yakub ya. Yakub pada waktu dia sudah ini diganti namanya sama Tuhan. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Dan ini kisah tentang keluarga daripada Yakub. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Bagi siapa? Bagi Yusuf. Diberikan khusus jubah maha indah. Ya. Ada satu perlakuan khusus, ada satu identitas yang disematkan oleh Yakub kepada Yusuf anaknya, bahwa Yusuf inilah anak kesayangan. Dan seolah-olah identitas ini dimeteraikan lagi oleh Yakub dengan memberikan Yusuf jubah maha indah. Kita yang punya anak, ya, terhadap berapapun anak kita, jadi berharap jangan ada anak kesayangan. Ya. Semua anak sama loh, ya, proses hidupnya sama, darah dagingnya sama, darah daging kita, ya. Kalau sekarang banyak orang yang ragu, ini anak saya bukannya tes DNA, dikit tes DNA, loh dia sudah melakukan tapi nggak ngaku, kan gitu. Ada anak kesayangan. Nah, ya Yusuf ini diperlakukan demikian, dan lebih parahnya lagi dikatakan ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Sudah dikasih jubah maha indah, mimpi pula si Yusuf ini, dia disembah oleh orang tuanya, dia disembah oleh saudara-saudaranya, makin benci. Tapi tidak melihat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak serta-merta menjadikan walaupun mimpi itu Tuhan yang kasih sama Yusuf. Tuhan tidak serta-merta memberikan hidup yang luar biasa untuk Yusuf loh. Kalau Yusuf langsung dia kecil disayang bapaknya, dia besar menjadi remaja dan lain sebagainya, dia langsung tiba-tiba menduduki tempat yang tinggi, tangan kedua daripada raja Firaun ya, tangan kedua, tangan kanannya Raja Firaun untuk menguasai Mesir. Mungkin Yusuf ini akan berbeda pribadinya, akan menjadi orang yang sangat sombong. Ya, mungkin Yusuf akan berkata, benar kan? Berarti aku mimpi dulu itu mimpi begini, benar kan? Sekarang Tuhan langsung jadikan aku pejabat, petinggi. Tapi Tuhan lihat prosesnya, kita lihat prosesnya Yusuf yang Tuhan izinkan terjadi. Setelah itu dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dia jatuhkan ke sumur. Setelah itu karena takut kenapa-napa sama Yusuf, oh lebih baik Yusuf ini kita dijual dia, dijual dijadikan budak, lalu akhirnya diambil sama Potifar untuk mengurus rumahnya. Di situ pun dia harus difitnah lagi, dia harus masuk penjara dan lain sebagainya, dan itu nggak ringan Bapak Ibu. Tapi Tuhan kan nggak salah pilih, dan Tuhan nggak pernah salah memproses. Ya. Proses yang Yusuf lewati, walaupun mungkin sama-sama berat, tapi berbeda dengan proses yang Ayub juga lewati. Ayub yang seorang kaya tiba-tiba menjadi miskin dan lain sebagainya. Tapi Allah selalu punya cara supaya apa? Engkau Yusuf, suatu saat kau akan jadi orang yang besar. Tapi lewati dulu perkara-perkara ini. Jadi akhirnya Yusuf mengerti kan,
Firman Allah katakan, Yusuf berkata, memang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Dan itu yang terjadi. Dan dalam kisah zaman hidup kita saat ini, mau posisi kita seperti apapun, mungkin dulunya kita hidup bisa punya hidup yang enak, punya hidup dalam pemakanan dan lain sebagainya. Kalau satu ketika Tuhan mengizinkan kita jatuh, tidak usah kaget. Dan jangan tidak percaya sama Tuhan. Jangan tidak percaya sama prosesnya Tuhan. Yusuf ini kalau nggak diproses sama Tuhan, dia sudah sering menerima hadiah dari siapa, dia diistimewakan. Mungkin kemungkinan besar makanannya beda sama makanan saudara-saudaranya karena dia istimewa, dia disayangkan. Kalau Tuhan nggak proses Yusuf, bisa jadi dia jadi pribadi yang sombong. Makanya itu setiap proses harus dilewati oleh manusia. Setiap proses itu harus kita lewati, kita nikmati. Satu hal kita percaya, pasti akan ada kebaikan di dalam setiap prosesnya. Amin. Proses itu sakit, dia sakit. Bahkan mungkin membuat kita menangis, membuat kita berdarah-darah dan lain sebagainya. Tapi proses itu menjadikan kita lebih dewasa di dalam pemikiran kita. Ketika sedih, kalian bisa kuat. Dalam Yesaya pasal yang ke-14, Yesaya 14 ayat yang ke-12, Firman Allah katakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam diri yang kubur. Di sini, ya, di Yesaya 14 ini banyak Tuhan yang ini kan ya, bagaimana kejatuhan Lucifer dalam dunia ini, ya, bagaimana dia menyombongkan diri, dia ingin menyamai Allah, intinya seperti itu. Tapi firman Allah katakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Masih bersyukur kita menjadi manusia, ya. Kalau jadi malaikat kita berdosa, itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Malaikat berdosa terus dia bisa jadi malaikat lagi. Tapi diturunkannya parah Bapak Ibu. Malaikat itu kalau sudah dihukum sama Tuhan itu sudah langsung jadi turun ke dunia orang mati, firman Allah katakan. Menjadi iblis. Ya. Kita orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, manusia ini memiliki keistimewaan. Kalau kita jatuh, kalau kita berdosa, kalau kita bahkan mungkin menyombongkan diri, kita masih diberi kesempatan lagi sama Tuhan untuk kita bertobat. Ya. Kalau seperti keadaan seperti begini, firman Allah katakan langsung di dalam ke dunia orang mati diturunkan. Dan apa? Oleh sebab itu kita sangat-sangat pantas untuk bersyukur kepada Tuhan.
dalam firman Tuhan, ayat ini ayat yang terakhir. Filipi 2 ayat yang kelima dan seterusnya. Sama-sama kita bacakan ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7 kalau nggak salah. Sampai dengan ayat yang ke-11 biar sekalian. Filipi 2 ayat yang 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Natal ini banyak yang mungkin mengingatnya, oh itu dikasih Allah. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ini, ayat yang kelima ini, firman Allah katakan mengimbau setiap kehidupan kita, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini suatu ajakan. Marilah kita bersama-sama. Ya. Gak bisa satu merendahkan diri sementara yang lain meninggikan diri. Ya. Kalau dalam satu bangunan, bata itu harus bersusun dengan rapi. Bata itu harus bersusun dengan rapi, seimbang. Ya. Bahkan ada untuk ngetesnya apa? Barometer. Water pass. Supaya tidak meninggi yang sebelah. Firman Tuhan katakan, marilah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kenapa? Karena walaupun Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada satu waktu di dalam kehidupan Yesus ini, dia harus mengesampingkan kesetaraannya dengan Allah. Dikatakan firman Allah, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia Allah, tapi dari antara manusia, dialah satu-satunya manusia yang lahir di dalam palungan, di dalam kandang kambing, di dalam kandang domba. Itu sudah yang paling rendah. Dan momen Natal, momen kelahiran Yesus itu perwujudan kasih Allah, tetapi juga sebagai teladan yang luar biasa di dalam hal kerendahan hati, kerendahan diri. Amin. Kalau Yesus saja mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk kita, buat apa kita sombong? Ya, apalagi kita sombong sama Tuhan. Kalau kita udah kaya, kalau kita udah hebat, kita katakan siapa Tuhan sih? Karena banyak kisah raja-raja Israel, kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab raja-raja Israel ini, dikatakan
malah katakan mereka berbalik daripada jalan Tuhan. Nah, kalau sudah berbalik ini, satu-satunya hal yang bisa Tuhan lakukan adalah Tundukkan. ya dia pasti mati. Satu contoh lagi firman Tuhan, Firaun waktu dia menghalang-halangi umat Israel keluar, cara terakhir yang Tuhan lakukan mematahkan kesombongan Firaun adalah membunuh anak sulung. Semua anak sulung dimatikan. Anak sulung hewan, anak sulung rakyat jelata, para budak, bahkan anak sulung Firaun pun ikut mati. Kenapa Tuhan harus matikan anak sulung? Karena anak sulung itu adalah puncak kebanggaan. Ya. Ya. Iya, anak sulung itu puncak kejayaan, kegagahan kita, anak yang pertama dari segala kegagahan kita. Tuhan patahkan itu dan kenyataannya itu berhasil membuat Firaun luluh lantak. Firaun katakan, kalau kita diamkan mati semua kita ini. Nah, ketika orang Israel keluar, kembali lagi berkeraskan di Firaun ini, menyombongkan diri lagi, akhirnya dikejar lagi. Dan jalan keluar yang terakhir yang Tuhan berikan bagi Firaun adalah dia harus mati. Ya, ketika dia menyeberang, dia tertimpa oleh dinding air, ombak yang tadinya Tuhan berikan menjaga bangsa Israel supaya bisa keluar. Ini kata firman Tuhan, dan ini bukan perkataan saya untuk nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Kalau egomu, kalau kesombonganmu tidak bisa dikatakan sama Tuhan, yang terakhir yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah Tuhan ambil nyawa kita. Dan ini terjadi di firman Tuhan. Dan ini tidak omong kosong, ini tidak main-main. Oleh sebab itu firman Allah katakan, kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, bertobat. Amin. Amin. Saya juga firman Tuhan ini berlaku untuk saya. Firman Tuhan itu katakan seperti pedang yang bermata dua, bukan hanya bisa melukai arah lawan, tapi kalau kita salah menggunakannya, kita bisa terkena sendiri. Itu firman Tuhan. Saya banyak juga masih kadang-kadang masih merasakan kesombongan, keegoisan. Oleh sebab itu biarlah kita sama-sama belajar. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulanku yang pasang dan belajarlah kepadaku, ya. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan menjadi selamat. Belajarlah sama Yesus. Amin. Ya, juru selamat kita. Yesus sudah melewati segala-galanya. Kita belum pernah mengalami mati disalib, dan saya harap ya jangan sampai dia matinya disalib, ngeri. Ya, tapi Yesus pernah demi menebus kita. Oleh sebab itu belajar sama Yesus. Dia rendah hati, dia ajarkan dengan lemah lembut, sampai jiwa kita akan selamat. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, demikianlah berkat firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dapat saya siang hari ini sekalian kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat firman-Nya yang mengingatkan dan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk kita tetap senantiasa ada, merendahkan diri di bawah tangan yang kuat,
setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita lakukan, kita hamba. Tidak ada apapun yang dapat kita banggakan. Hamba tidak dapat sombong, tapi kita mau belajar atau hati, mau fitnah Tuhan, memiliki menolong, menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga Tuhan, boleh dapat mendatangkan